Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter yang beranggotakan Setia Anastasia, Najla Halizi, Anissa Yolanda, Indah Safitri, Tresnanda Ekasari, dan Ahmad Mirza Wirahadi Kusuma akan memaparkan hasil jawaban ekonomi moneter kami yang akan dimulai dari Setia Anastasia. Kepada Setia Anastasia dipersilahkan. Pertanyaan pertama, bagaimana memodelkan pengaruh pandemi dalam model ekonomi makro dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu panjang? Selanjutnya, dari sisi permintaan dalam jangka pendek, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya panik buying dalam masyarakat yang dapat menggeser kurva AD ke kanan atas. Dari menggeser kurva AD, output akan meningkat dan harga tetap. Pergerakan ini dari titik A ke titik B. Dalam jangka panjang, output akan kembali ke titik alamiah. Titik keseimbangan akan kembali ke titik Y1 di mana keadaan full employment dengan harga yang lebih tinggi, yaitu pergerakan dari titik B ke titik C. Selanjutnya, dari sisi penawaran dalam jangka pendek, pandemi COVID-19 dapat mengganggu global value. Terganggunya global value ini akan menurunkan produksi, sehingga kurva supply akan bergeser ke kiri atas. Harga akan meningkat dan output akan kembali ke Y1. Dalam jangka panjang, lama-kelamaan output akan kembali ke titik alamiah. Titik keseimbangan kembali ke titik Y1 dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana mendesain kebijakan moneter? 1. Money sebagai intermediate target, dan 2. Nominal interest rate sebagai intermediate target. Jika money sebagai policy target, maka adanya asumsi yang akan dilakukan yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi lesu, maka Bank Sentral sebagai otoritas moneter mengambil kebijakan moneter ekspansif, salah satunya dengan membeli obligasi masyarakat dengan money sebagai target polisi sehingga jumlah uang yang beredar atau JUB di masyarakat akan meningkat, yang berarti menyebabkan pergeseran kurva LM ke kanan bawah, sehingga tingkat suku bunga akan bergerak dari R1 menuju R2, dan output akan meningkat dari Y1 menuju Y2. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, jika interest rate sebagai policy target. Misalnya dalam asumsi perekonomian sedang lesu, maka Bank Sentral sebagai otoritas moneter mengambil kebijakan moneter ekspansif dengan cara menurunkan suku bunga, sehingga kurva LM bergeser ke kanan bawah. Hal ini mengakibatkan suku bunga mengalami penurunan dari R1 menuju R2 dan output meningkat dari Y1 menuju Y2 yang akan mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Nomor 3, pertanyaannya adalah manakah yang lebih memungkinkan dicapai oleh otoritas moneter? Apakah price sebagai target policy atau output sebagai target policy? Nah, pada kurva di slide dapat dilihat apabila otoritas moneter melakukan kebijakan moneter dengan harga sebagai target policy. Dapat kita lihat bahwa dalam jangka panjang dengan asumsi klasik, jika otoritas moneter melakukan kebijakan, maka yang berubah hanyalah harga, sedangkan Y dalam keadaan tetap atau full employment. Misalnya, otoritas moneter melakukan kebijakan ekspansif moneter, yaitu dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, maka masyarakat cenderung tidak mau menyimpan uang dan lebih memilih untuk memegang uang sehingga money supply atau jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat. Sesuai dengan teori likuiditas preferences, money supply dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan output di mana tingkat suku bunga berhubungan negatif dengan money supply. Akibat dari meningkatnya money supply, maka akan menggeser kurva AD ke kanan atas yang awalnya dari AD1 menjadi AD2, sehingga harga juga akan meningkat dari P1 ke P2 dengan Y dalam keadaan tetap atau full employment. Jika output sebagai target, dapat kita lihat pada kurva
menggunakan kacamata jangka pendek ketika otoritas moneter melakukan kebijakan moneter dengan output sebagai target policy. Dalam asumsi Keynesian, peningkatan agregat demand dapat meningkatkan output yang merefleksikan terdapat pertumbuhan ekonomi tetapi dalam harga yang tidak berubah atau harga tetap sesuai dengan range Keynesian. Misal otoritas moneter melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan output sebagai target, yaitu dengan cara membeli obligasi atau surat berharga dari masyarakat, maka money supply atau jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat. Hal tersebut akan menggeser kurva AD, yaitu dari AD1 ke AD2, sehingga dalam jangka pendek dengan asumsi keadaan range Keynesian akan meningkatkan output dari Y1 ke Y2 dengan harga yang tetap. Kebijakan yang menurut kelompok kami paling memungkinkan untuk dilakukan oleh otoritas moneter adalah kebijakan moneter dengan harga sebagai target policy dalam jangka panjang. Karena harga cenderung lebih mudah dikontrol dengan menggunakan instrumen tingkat suku bunga atau R dan juga money supply atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa yang terjadi seandainya marginal propensity to consume turun sebagai bentuk terjadinya penurunan consumer confidence? Tunjukkan ada alternatif lain untuk memodelkan terjadinya penurunan consumer confidence. Next. Menurut kelompok kami, mempertahankan consumer confidence penting karena consumer confidence berkaitan dengan konsumsi masyarakat yang mempengaruhi perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 mempengaruhi MPC. Akibatnya, MPC turun karena penurunan consumer confidence yang berakibat pada konsumsi masyarakat yang menurun. Nah, oleh karena itu, agregat demand menjadi turun karena penurunan konsumsi, sehingga menyebabkan agregat expenditure turun dan Y atau pendapatan nasional juga menurun. Grafik kurva konsumsi dan saving dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, alternatif model lain yang dapat digunakan adalah menggunakan fungsi tabungan. S sama dengan min C0 plus MPS kali Y. MPC plus MPS sama dengan 1. Karena MPC turun sehingga MPS naik. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya, sehingga tabungan naik dengan asumsi Y min C min G sama dengan I, Y min C min G sama dengan S, maka S sama dengan I. Saving sama dengan investasi. Karena saving meningkat, investasi juga meningkat. Meningkatnya investasi menyebabkan agregat expenditure meningkat sehingga Y juga meningkat. Hal ini menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan atas dengan harga yang lebih tinggi dari P1 ke P2 dan terjadi pertumbuhan ekonomi dari Y1 ke Y2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Selanjutnya, bagaimana jika expected inflation mengalami peningkatan atau penurunan? Tunjukkan perbedaan pengaruhnya terhadap keseimbangan umum. Next. Jika expected inflation mengalami peningkatan, apabila expected inflation mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan nominal interest rate dan real interest rate, sesuai dengan efek Fisher dengan persamaan I sama dengan R ditambah VA. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan menurun. Nah, akibat penurunan tersebut menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri atas dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, yaitu dari R1 menuju R2. Dan juga hal ini menyebabkan kurva agregat demand bergeser ke kiri bawah, yaitu dari AD1 menuju AD2 dengan tingkat harga yang lebih rendah di P1 ke P2 dan output yang lebih rendah dari Y1 ke Y2. Next. Nah, apabila expected inflation menurun, sama halnya sesuai dengan hukum efek Fisher, yaitu I sama dengan R tambah VA, apabila nominal interest rate itu menurun, maka akan menurunkan juga, apabila expected inflation itu menurun, maka akan menurunkan nominal rate dan real interest rate. Hal ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk memegang uangnya, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat. Hal ini menyebabkan pergeseran kurva LM dari titik keseimbangan pertama menuju ke kanan bawah di titik keseimbangan kedua dan menggeser kurva AD dari AD1 ke AD2,
yaitu menyebabkan R atau suku bunga itu lebih rendah dari R1 ke R2, dan juga dengan harga yang lebih tinggi dari P1 ke P2, dan output yang lebih tinggi dari Y1 ke Y2. Nah, perbedaannya ialah peningkatan expected inflation berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penurunan expected inflation berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Yolanda. Selanjutnya, nomor 6. Apakah keringanan pajak diperlukan untuk mengurangi dampak COVID-19? Dilema apa aja yang terjadi? Menurut kelompok kami, keringanan pajak pada COVID-19 diperlukan karena keringanan pajak sebagai kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk menaikkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan konsumsi masyarakat yang dapat mempercepat perekonomian Indonesia. Apabila terdapat keringanan pajak, disposable income individu meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi masyarakat meningkat. Maka agregat expenditure meningkat dari AE0 menuju AE1 pada grafik yang di samping. Peningkatan AE akan meningkatkan output dan mendorong perekonomian. Sehingga ketika terjadi peningkatan perekonomian, maka AD akan meningkat dari AD1 menuju ke AD2. Dilemanya yaitu dengan keringanan pajak akan mengurangi pendapatan negara dalam jangka waktu panjang dan menyebabkan perekonomian lesu. Selain itu, dikhawatirkan akan menimbulkan moral hazard oleh segelitir golongan yang memanfaatkan keringanan pajak untuk kepentingan pribadi. Next, selanjutnya nomor 7. Apakah perbaikan iklim investasi memiliki relevansi dalam mengurangi dampak COVID-19? Menurut kelompok kami, peningkatan penanaman modal dapat meningkatkan investasi negara sehingga capital stock dan produktivitas meningkat dan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan persamaan Keynesian, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Yaitu apabila I meningkat, maka akan meningkatkan output dan mendorong perekonomian. Seperti pada grafik di samping, AE akan meningkat dari AE0 menuju AE1, dan Y akan meningkat dari Y1 menuju Y2, sehingga menyebabkan AD bergeser ke kanan dan meningkat dari AD1 menuju AD2. Udah. Lanjut, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Hal tersebut sesuai dengan hukum Okun yang menyatakan hubungan negatif antara GDP dan juga pengangguran. Seperti pada grafik di atas, ketika perubahan ketika GDP mengalami kenaikan, maka pengangguran akan mengalami penurunan. Begitu dinyatakan sebagai hubungan negatif. Sekian hasil pemaparan jawaban diskusi untuk UTS Ekonomi Moneter tahun 2021. Semoga pemaparan kami menjawab dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.